Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah berdoa belum? Apakah kalau berdoa Anda masih suka timbul dan tenggelam? Kalau ingat ya berdoa, kalau lupa ya udah. Saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan rutinitas doa. Kalau tubuh kita saja butuh makan, butuh minum, butuh hiburan rekreasi, jiwa kita juga memerlukan sebuah asupan yang teratur, asupan yang sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengadakan sebuah tes kecil yang namanya Put Your Finger Down. Saya akan memberikan 10 pertanyaan, silakan Anda jawab. Kalau memang itu benar, silakan Anda turunkan jari-jari Anda. Begitu ya. Yang pertama, put your finger down. Kalau Anda berdoa, kalau ingat saja. Put your finger down. Kalau Anda dalam berdoa, Anda hanya meminta yang enak-enak saja. Put your finger down. Anda pernah berdoa untuk supaya Tuhan menghukum orang yang Anda tidak sukai. Put your finger down. Kalau Anda berdoa, Anda menghindari yang susah-susah. Put your finger down kalau Anda berdoa masih suka disuruh-suruh. Put your finger down kalau Anda berdoa hanya ada butuhnya saja kepada Tuhan. Put your finger down kalau Anda berdoa itu sambil tiduran. Put your finger down kalau Anda masih suka lupa berdoa sebelum Anda makan. Put your finger down kalau Anda masih suka lupa setiap kali mau berkendara. Dan yang terakhir, put your finger down kalau Anda masih suka lupa berdoa ketika memulai sebuah aktivitas. Ayo, siapa yang jarinya turun semua? Siapa yang turunnya cuma 5? Siapa yang turunnya ada 8 dan lain seterusnya? Saudara-saudaraku yang terkasih, sadar tidak sadar, rutinitas doa lama-lama kalau tidak dihayati sebagai sebuah kebutuhan hanya akan menjadi formalitas belaka. Kalau sudah formalitas belaka, kita akan merasa terpaksa atau kita hanya merasa bersalah. Aduh, kalau tidak berdoa dulu nanti Tuhan marah. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah sebuah relasi yang didasari oleh sebuah cinta kasih. Cinta itulah yang mendorong kita untuk selalu ingin bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, menjalin relasi yang intim dan hangat dengan Allah, bukan basa-basi, bukan asal-asalan, apalagi sekedar terpaksa. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan 2 pribadi yang sama-sama bergulat dalam doa-doa mereka, dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun keinginan-keinginan mereka. 2 gambaran doa ini bisa kita lihat dalam Matius bab 20 ayat 20 sampai 34. Kisah yang panjang ini bisa kita bagi menjadi 2 perikop. Bagian yang pertama ada di Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Sementara bagian yang kedua ada di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saudara-saudara, saya pernah berkata bahwa kalau ada 2 kisah dalam satu Injil, letaknya berdekatan, apalagi berurutan, dan juga ada kata-kata atau tema yang sama di 2 kisah itu adalah sebuah petunjuk bagi kita pembaca kitab suci untuk membaca 2 kisah yang berbeda itu secara bersamaan. Sebab dengan demikian kita akan memperoleh kebenaran-kebenaran baru dalam membaca kitab suci. Jadi bukan hanya potongan-potongan perikop-perikop, tetapi gabungan dari perikop-perikop yang saling berkaitan. Mari kita lihat kesamaannya. Dalam 2 bagian ini, tampil pribadi-pribadi yang memohon kepada Yesus, supaya keinginan mereka dikabulkan. Secara kebetulan, pribadi-pribadi itu jumlahnya sama-sama 2. Yang pertama, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Sementara di bagian yang kedua, ditampilkan 2 orang buta yang meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Pribadi-pribadi ini sama-sama punya permohonan,
sama-sama memohon supaya keinginan mereka dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Persamaan yang lain adalah tampak sekali dari komunikasi yang terjadi antara Yesus dengan pribadi-pribadi ini. Kelihatan sekali bahwa Tuhan Yesus mengajak orang-orang ini untuk menggali lebih dalam lagi, supaya tahu dan sadar apa yang mereka mohonkan dalam harapan-harapan mereka. Dari persamaan atau kemiripan yang tadi saya sebut adalah sebuah petunjuk bahwa dua kisah ini harus dibaca secara bersama-sama. Selain persamaan, tapi ada juga perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya, kalau anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes adalah pribadi-pribadi yang bisa melihat Yesus, sementara dua orang buta yang ada di luar kota Yeriko, mereka ini tidak bisa melihat Yesus. Lalu perbedaan yang kedua adalah, kalau Yohanes dan Yakobus, mereka adalah termasuk orang-orang lingkaran dalam dari Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka sudah cukup lama mengikuti Yesus, mengenal Yesus, mendengar sabda-sabdanya, lalu juga melihat sendiri bagaimana mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi saudara-saudara, justru orang dalam sendiri, ketika mereka meminta kepada Yesus, mereka malah menyuruh ibu mereka untuk menyampaikannya kepada Yesus. Kita bisa bertanya, apakah masih kurang percaya? Apakah masih kurang yakin? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain, mengapa mereka menyorongkan ibu mereka untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Yesus? Sebuah pertanyaan yang besar. Sementara saudara-saudaraku yang terkasih, orang buta yang tidak bisa melihat, mereka bukan murid Yesus. Mereka tinggal dikatakan di luar kota Yeriko. Artinya, orang-orang yang sudah terbuang dari masyarakat, yang sudah dibuang dari keluarga kerajaan Allah. Justru merekalah yang dengan gigih meminta kepada Yesus, kata mereka, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca lebih dalam lagi, ternyata pribadi-pribadi ini, baik anak-anak Zebedeus, ibu mereka, orang-orang buta ini, diajak oleh Yesus untuk memahami, mengetahui, yakin apa yang mereka katakan dalam permohonan-permohonan mereka. Misalnya, ketika ibu anak-anak Zebedeus berkata, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi saudara-saudara, di ayat 22, tampak sekali Yesus mengajak anak-anak Zebedeus ini, termasuk ibu mereka, untuk lebih dalam lagi memahami apa yang mereka katakan, mengenali permohonan-permohonan mereka yang terdalam. Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata lagi, tampak sekali mereka masih belum memahami apa yang mereka katakan. "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Maka reaksi para murid yang lain, mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Sementara di bagian yang kedua, dua orang buta yang tinggal di luar tembok Yeriko, mereka juga berkata kepada Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu kita juga bisa melihat nih kesamaan yang lain. Dua orang buta ini ditegur oleh orang banyak supaya diam. Tapi langsung perbedaan yang jelas akan segera tampak, di mana orang-orang buta ini, meskipun mereka dihalang-halangi, disuruh diam oleh orang banyak, tetapi mereka tidak menyerah kepada Yesus. Dikatakan mereka semakin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus dikatakan tergerak oleh belas kasihan dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Banyak orang berkata, perkataan Yesus ini basa-basi.
Udah jelas orang buta pasti minta melihat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak dua orang buta ini untuk sadar betul apa yang menjadi kehendak terdalam mereka dalam doa-doa dan harapan mereka. Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta ini. Saudara-saudara, kalau kita masih anak-anak dan dalam doa kita masih bergulat seputar apa yang enak, menyenangkan, apa yang nikmat, apa yang gampang, itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau hidup rohani kita mau bertumbuh dewasa, ada 3 petunjuk yang saya sebut dengan 3B. B yang pertama, apakah doa dan harapan kita itu baik? Baik untuk kita dan juga baik untuk sesama kita. Yang kedua, apakah doa, harapan yang kita minta kepada Tuhan, apakah berguna? Sebab seringkali yang baik-baik itu belum tentu berguna untuk hidup kita. Lalu yang ketiga, apakah yang sudah baik dan berguna itu benar untuk hidup kita? Entah benar di hadapan Allah dan juga benar di hadapan sesama. Saudara-saudara, marilah kita hidupi kembali hidup doa kita, apalagi di masa-masa sekarang ini. Saya akan selalu berdoa untuk Anda yang sakit, untuk Anda yang sedang dalam kesulitan hidup, untuk Anda yang saat ini sedang merasa sendirian, jauh dari Tuhan, merasa Tuhan sudah meninggalkan Anda. Percayalah, temukan Tuhan dalam doa, karena Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.